Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rizda Mahyuni Boru Marbun. Saya mahasiswi aktif dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan jurusan Tadris Biologi angkatan 2022. Nah, NIM saya yaitu 0310221011. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik dan sangat-sangat penting bagi kita, yaitu sistem pencernaan tubuh pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih yang terlintas pertama kali dalam pikiran kalian ketika mendengar kata sistem pencernaan tubuh manusia? Nah, apakah kalian membayangkan proses makan dan minum? Atau organ-organ seperti lambung, usus, atau bahkan kalian membayangkan bagaimana sih tubuh kita itu mengubah makanan menjadi energi? Nah, semua itu akan kita kupas sangat tuntas dalam materi ini supaya kita semakin paham bagaimana sih tubuh kita itu bekerja dan menjaga kesehatan dengan baik. Yuk kita mulai bersama-sama. Sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk mengolah makanan menjadi nutrisi dan energi yang bisa digunakan oleh tubuh kita. Nah, proses ini dimulai dari mulut, tempat makanan yang pertama kali masuk. Di mulut, makanan dihancurkan secara mekanik dengan cara dikunyah oleh gigi, lalu bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Kemudian lidah membantu mengarahkan makanan agar bisa dikunyah dengan baik dan mendorongnya ke kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke kerongkongan atau yang biasa disebut esofagus, yaitu saluran sepanjang sekitar 25 cm yang mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, pergerakan makanan di sini dibantu oleh gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot yang mendorong makanan maju. Nah, di ujung kerongkongan ini terdapat otot sfinkter yang berfungsi menjaga makanan dan asam lambung naik kembali ke kerongkongan, sehingga menghindari rasa terbakar atau refluks. Kemudian dari kerongkongan tersebut makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, lambung ini merupakan organ berbentuk kantong yang sangat penting dalam sistem pencernaan. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanik melalui pengadukan oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi dengan bantuan asam lambung atau HCl, serta enzim pepsin yang memecah protein menjadi asam amino. Asam lambung juga berperan memenuhi mikroorganisme berbahaya yang masuk bersama makanan. Lambung menyimpan makanan selama 2-5 jam sebelum mengubah menjadi cairan kental yang disebut kimus dan mengirimkannya secara bertahap ke usus halus. Nah, setelah makanan masuk ke dalam usus halus atau tempat utama penyerapan nutrisi, nah organ ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Di duodenum atau usus 12 jari ini, kimus bercampur dengan enzim pankreas dan cairan empedu dari hati yang memecah karbohidrat, protein, dan lemak secara kimiawi. Jejunum dan ileum bertugas menyerap nutrisi yang sudah dipecah ke dalam aliran darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian gerakan peristaltik juga terjadi di usus halus untuk membantu perpindahan makanan. Kemudian setelah masuk ke dalam usus halus, makanan akan masuk ke dalam pankreas. Nah, pankreas ini adalah organ penting yang menghasilkan enzim pencernaan untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas memproduksi bikarbonat yang menetralkan asam lambung agar tidak merusak dinding usus halus. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu dan dilepaskan ke usus halus untuk membentuk pencernaan lemak. Setelah proses penyerapan di usus halus selesai, sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Kemudian usus besar akan menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, sehingga limbah menjadi lebih padat dan membentuk feses. Kemudian feses ini akan disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus, proses defekasi. Sistem pencernaan ini melibatkan dua proses utama pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi yang saling melengkapi.
Pencernaan mekanik ini terjadi di dalam mulut dan lambung melalui pengunyahan dan pengadukan, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim yang memecah molekul makanan tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana agar bisa diserap tubuh. Namun, sistem pencernaan juga rentan terhadap berbagai gangguan dan penyakit. Salah satu penyakit umum yaitu gastritis, yaitu peradangan pada lapisan lambung yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi obat antiinflamasi berlebihan, atau pola makan tidak sehat. Kemudian ada penyakit tukak lambung atau ulcus pepticum, yaitu luka terbuka pada dinding lambung akibat kerusakan oleh asam lambung yang berlebihan. Gejalanya meliputi seperti nyeri perut, mual, dan gangguan pencernaan lainnya. Kemudian penyakit berikutnya itu reflux gastroesophageal. Terjadi ketika asam lambung naik kembali ke kerongkongan karena kegagalan sphincter esofagus bawah, menyebabkan rasa terbakar di dada dan iritasi kerongkongan. Kemudian ada sindrom iritasi usus besar atau IBS yang menyebabkan gangguan fungsi usus besar dengan gejala seperti kram perut, diare, atau konstipasi. Yang penyebabnya belum sepenuhnya diketahui, namun stres dan pola makan berperan besar dalam penyakit ini. Kemudian ada infeksi usus seperti gastroenteritis yang disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun parasit yang mengakibatkan kita diare, muntah, dan bahkan dehidrasi. Kemudian ada kanker pada organ pencernaan seperti lambung, usus besar, ataupun pankreas, merupakan penyakit serius yang memerlukan penanganan medis segera. Faktor risiko ini termasuk juga pada pola makan kita yang tidak sehat, kemudian merokok, dan juga ada riwayat keluarga atau keturunan. Kemudian ada penyakit hati seperti hepatitis dan sirosis yang juga berdampak pada sistem pencernaan karena hati berperan penting dalam metabolisme dan detoksifikasi zat berbahaya. Nah, teman-teman sekalian, supaya penyakit tersebut tidak terjadi pada kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan kita seperti menerapkan pola makan seimbang, menghindari makanan berlemak tinggi dan pedas berlebihan, serta menjaga kebersihan makanan dan minuman agar terhindar dari infeksi. Kemudian, aktivitas fisik yang cukup membantu memperlancar gerakan usus sehingga mencegah konstipasi dan gangguan pencernaan lainnya. Kemudian, mengolah stres. Jangan stres juga penting karena stres dapat mempengaruhi fungsi sistem pencernaan dan memperburuk gejala penyakit pencernaan kita. Nah, jika mengalami gangguan pencernaan yang berkepanjangan seperti nyeri perut, mual, muntah, atau perubahan kebiasaan buang air besar, segera konsultasikan ke dokter untuk didiagnosis dan penanganan cepat. Kemudian, dengan memahami anatomi, fungsi, serta potensi penyakit sistem pencernaan tadi, kita dapat lebih bijak menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Karena sistem pencernaan adalah kunci utama dalam menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan setiap sel tubuh. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan manusia beserta berbagai penyakit atau gangguan yang dapat mempengaruhi fungsinya. Semoga dengan pemahaman ini, kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaan melalui pola hidup sehat, pola makan yang seimbang, serta kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah, tubuh kita adalah anugerah yang harus dirawat dengan baik agar dapat berfungsi secara optimal dan mendukung aktivitas kita setiap harinya. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita jaga kesehatan pencernaan kita agar tetap prima dan selalu siap memberikan energi terbaik untuk menjalani hari-hari penuh semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.